Sahabat Katolik yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Paskah, seringkali kita melupakan Sabtu Suci. Dari Jumat Agung langsung lompat ke hari Paskah. Entah mengapa Sabtu Suci seringkali terlupakan. Mungkin karena bacaan di Alkitab lebih banyak mendukung perayaan Jumat Agung yang identik dengan saat penyaliban Tuhan Yesus dan Paskah yang adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau mungkin juga karena kedua peristiwa ini lebih intens dan spektakuler, sehingga kita melupakan pesan dan makna yang terkandung dalam Sabtu Suci. Sebagai umat Kristiani, kita diajarkan untuk mengenang peristiwa menyedihkan pada hari Jumat Agung dan menunggu peristiwa kemenangan pada kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu Paskah. Tetapi kita sulit untuk menunggu perubahan pada kedua hari besar tersebut. Makna dari Sabtu Suci jarang diajarkan dalam pendalaman Alkitab Katolik, sekolah minggu, maupun pada kebaktian-kebaktian pada Minggu Suci. Seharusnya makna dari Sabtu Suci tetap diajarkan karena maknanya sangat dalam. Sebelum menjelaskan makna Sabtu Suci, saya akan menjelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi pada Jumat Agung dan Minggu Paskah, antara lain sebagai berikut. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menaruh seluruh dosa kita di kayu salib dan menanggungnya, agar kita dapat memiliki hubungan dengannya selamanya. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui dosa-dosa kita dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa pengorbanannya, kita semua akan lenyap, berpisah dari Tuhan dan rahmat kasih-Nya selamanya. Jumat Agung juga bermakna bahwa kita memanggul salib kehidupan yang berat, sama seperti Tuhan Yesus. Minggu Paskah adalah perayaan yang paling dinantikan dan biasanya dirayakan sepanjang hari di gereja. Fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, seperti yang sudah dikatakannya, memberikan rasa aman dan bahagia bagi yang percaya kepadanya. Karena Tuhan Yesus dapat membangkitkan dirinya sendiri, Dia dapat melakukan apa saja, bahkan memberikan mujizat dalam hidup kita bila diperlukan. Minggu Paskah dalam diri kita juga berarti cobaan yang berat pasti akan berakhir dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lantas bagaimana dengan Sabtu Suci? Sebaliknya pada Sabtu Suci, sepertinya tidak ada apapun yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya, Sabtu Suci mewakili waktu yang kita habiskan untuk menantikan Tuhan memindahkan kita dari kesedihan pada Jumat Agung menuju kebahagiaan pada Minggu Paskah. Dan selama penantian ini, kita sering bertanya apakah Tuhan memang benar-benar bekerja dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus selama Sabtu Suci antara Jumat Agung dan Minggu Paskah? Pertama, Tuhan Yesus tidak tergantung di salib dalam waktu yang lama seperti yang umumnya terjadi pada orang-orang yang disalib prajurit Romawi. Dia cepat-cepat diturunkan dari salib setelah menyerahkan nyawanya dan langsung dikuburkan. Tubuhnya tetap berbentuk mayat sampai Minggu pagi. Kedua, walaupun tubuh Tuhan Yesus tetap berada di dalam kubur sampai Minggu Paskah, rohnya tidak berada di situ. Beberapa waktu setelah tubuhnya dibungkus kain linen, diberi minyak dan rempah-rempah, dan kuburnya ditutup dengan pintu batu, roh Tuhan Yesus bangun dan meninggalkan tubuhnya. Ketiga, kemana Tuhan Yesus pergi dan apa yang dilakukannya di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah? Dia tidak berada di bumi, tetapi berada bersama orang-orang di neraka, dengan orang-orang yang telah menolak rencana penyelamatan Tuhan. Dia ada di sana untuk mengajarkan Injil, memberitahu siapa Dia sebenarnya, dan tetap bekerja untuk kerajaan Allah,
Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal ini, silakan baca bacaan yang ada di sini. Dan yang keempat, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut padahal orang-orang itu sudah lenyap? Mungkin karena orang-orang di neraka tersebut juga berhak untuk mengetahui siapa Tuhan Yesus sebenarnya dan apa yang tidak bisa mereka dapatkan karena mereka tidak bertobat dan tidak mau percaya. Alkitab menyatakan bahwa setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sepertinya hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang sudah mati. Para murid bubar ketika Tuhan Yesus ditangkap, dan mereka menghabiskan Sabtu Suci pertama bersembunyi karena khawatir ikut juga ditangkap. Hari antara penyaliban Kristus dan kebangkitannya akan menjadi saat keputusasaan dan kebingungan ketika para murid berusaha memahami pembunuhan Tuhan Yesus dan pengkhianatan Yudas. Satu-satunya penyebutan kitab suci tentang apa yang terjadi pada hari Sabtu Suci ditemukan dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Setelah matahari terbenam pada hari Jumat, para imam kepala dan orang-orang Farisi mengunjungi Pontius Pilatus. Mereka meminta Pilatus untuk menjaga makam Tuhan Yesus. Mereka mengingat Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Dia akan bangkit kembali dalam hari ketiga, dan mereka ingin mencegah Kristus bangkit dari kubur. Seperti yang kita ketahui, penjaga Romawi tidak memadai untuk mencegah kebangkitan, dan para wanita yang kembali ke kubur pada Minggu pagi menemukan kubur tersebut kosong. Tuhan telah bangkit. Sabtu Suci adalah hari di mana Kristus beristirahat di dalam kubur. Gereja menyebut hari ini Sabat terberkati. Dengan menggunakan penyebutan ini, gereja menghubungkan Sabtu Suci dengan tindakan kreatif Tuhan. Dalam kisah awal penciptaan seperti yang ditemukan dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Untuk benar-benar menjadi dirinya sendiri, mereka harus hidup dalam persekutuan yang konstan dengan sumber dan kekuatan dinamis dari citra Tuhan. Manusia jatuh dari Tuhan. Sekarang, Kristus anak Allah yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, telah datang untuk memulihkan manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Dengan demikian, Dia menyelesaikan penciptaan. Semua hal kembali seperti seharusnya. Demikian sahabat Katolik, penjelasan singkat tentang makna Sabtu Suci bagi umat Kristiani. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang Trihari Suci Paskah yang selalu dirayakan setiap tahun. Salve.